Dalam buku-buku sirah sebenarnya nggak ada yang nggak spesifik pembagiannya apakah usia, tapi kita anggap jadi kita berkaca dalam kehidupan kita. Sekarang ada fase bayi, anak-anak, remaja awal, dan kemudian remaja menuju dewasa. Atau sebagian lama nggak ada fase remaja, dianggap nggak ada karena setelah anak-anak dewasa awal. Pada umumnya dulu orang-orang dulu kalau balik, kalau laki-laki ya usia 14, 15, bahkan Imam Syafi'i kalau sampai 17 tahun belum dianggapnya balik. Walaupun nanti ya zaman dulu nggak ada pemeriksaan lebih lanjut ya, sekarang ada. Tapi pada kenyataannya sekarang usia balik semakin turun karena faktor banyak hal, karena lingkungan, tontonan gitu. Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Kita nggak pernah dimintai pertanggungjawaban atas sebab, tapi gimana kita menangani tentang reaksi kita terhadap suatu hal itu. Oh, zaman sekarang usia balik jadi 8 tahun, 9 tahun, ya nggak apa-apa. Terutama yang perempuan, laki-laki mungkin masih di belasan tahun atau 10 tahun. Oke, usia 15 kemarin sudah sempat disinggung. Salah satunya adalah beliau pernah mengikuti perang Fijar ya. Kemarin ya sudah kita bahas. Kenapa disebut perang Fijar? Karena terjadi di serangkaian, jadi serangkaian peperangan gitu. Jadi bukan satu pirang, tapi dari yang berlangsung di bulan-bulan haram. Jadi termasuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan ini sangat-sangat melanggar tradisi ataupun hukum adatnya. Tapi Nabi Muhammad nggak ikut mengangkat senjata, itu hanya sebagai tim di belakang. Nah, kemudian ada yang penting. Jadi ini berubah. Setelah terjadi perang Fijar antar suku-suku Quraisy, Hawazin, Ghatafan gitu dan sebagainya, damailah mereka. Membuat gencatan senjata, berdamai. Beda gencatan senjata. Ini nggak dilanjutkan perang. Damai kemudian nih ada kesepakatan namanya Hilful Fudul. Apa? Jadi kesepakatan antar suku-suku itu untuk saling berdamai dan melindungi kaum-kaum yang lemah, melindungi orang lemah. Itu dalam tradisi umum gitu, orang-orang tua, anak-anak, para wanita, gitu, orang yang sakit dan sebagainya. Pada umumnya gitu. Makanya kalau kita sekarang lihat kayak peperangan sekarang gitu, ke Israel, ke Palestina, ataupun dimanapun itu, di belahan bumi yang lain juga, di Ukraina ya kacau gitu, udah nggak ada hukumnya gitu. Perang sekarang walaupun di hukum perang modern ini tidak boleh, tapi ya begitu nggak dilaksanakan. Ya, kalau zaman dahulu namanya perang, makanya kalau kita baca sirah tentang Maghazi, tentang peperangan, mulai perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, dan seterusnya sampai nanti di Fathul Mekah dan seterusnya sampai futuhat pembebasan, kita akan temui bahwa asa tertib ya. Perangnya ini perang tapi tertib gitu. Ada yang pernah baca? Jadi umumnya perang zaman dulu itu, coba pernah dengar ada riwayat gitu tentang pasukan Sayyidina Ali bergulat. Dan gak cuma Sayyidina Ali, ada jadi zaman dulu itu kalau perang ditunjuk dulu, ketemu ya, hadap-hadapan. Kalau sekarang kan ngirim rudal ya gitu. Hadap-hadapan, nggak langsung perang, tapi bertemu dulu, perwakilannya di tengah. Apa yang dilakukan? Mereka bahasa sekarang bayuan, 1 lawan 1 gitu. Biasanya dipilih 3 atau beberapa orang, sampai lawan siapa? Ya dah, 2 gitu. Dan nggak boleh nggak ada yang ikut campur, nggak tiba-tiba dibantuin nggak gitu. Jadi 1 lawan 1. Kayak kalau nanti baca sirah pasti akan sering menemui itu. Dan memang begitu itu adatnya peperangan, apalagi peperangannya rata-rata jarak dekat dan ada aturan-aturan.
Bahkan orang-orang jahiliyah pun punya aturan perangnya gitu ya. Makanya orang sekarang justru malah lebih, kalau kata Ustaz tadi ya, mungkin orang-orang jahiliyah kalau melihat orang sekarang heran gitu. Aneh ya gitu. Ya, ini kembali ke Hilful Fudul. Hilful Fudul berperjanjian dari suku-suku di Hijaz saat itu, khususnya di Mekah dan sekitarnya. Jadi kalau seandainya ada suatu kejadian itu, penindasan itu, entah ada, bukan bullying sekarang, atau orang dirampas haknya gitu, orang dirampas haknya zaman itu setelah Hilful Fudul disepakati, maka orang itu tinggal naik ke atas tempat yang tinggi, entah di atau di bukit atau terus teriak gitu, teriak Hilful Fudul, nanti orang-orang akan kumpul gitu, untuk membahas itu dan menyelesaikan masalah itu. Walaupun disebut jahiliyah orang-orang ini tidak berarti seluruh kebiasaannya itu buruk. Arti bebasnya. Riwayatin, jadi beliau pernah diajak ketika usia 15 ke atas itu berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Beliau memuji kebiasaan itu, bahwa yang mana kalau aku diajak sekarang itu untuk melakukannya, aku pengen ngulang lagi gitu. Dan bahasa beliau yang seperti unta merah. Unta merah itu istilahnya orang Arab untuk menyebut sesuatu yang mahal sekali gitu, yang paling mewah itu. Kalau sering di hadis ada unta merah itu salah satu kebanggaan, harta yang paling mewah. Unta sudah mahal ya, harga unta mah sekarang berapa ya? Sekitar hampir berapa ratus juta, kali 500 juta. Kalau di sini nggak tahu, kalau di Arab gitu. Unta merah ini lebih daripada unta-unta biasa. Kalau sapi mungkin di sini sapinya Pak Presiden gitu ya. Itu kalau buat kurban gede, unta merah itu. Nah, Rasul memuji apa yang dilakukan di rumahnya ini, Abdullah bin Jud'an, bahwa itu perjanjian, yaitu Hilful Fudul, yang tujuannya adalah untuk melindungi orang lemah. Makanya yang Allah dan Rasulnya menyebut orang-orang di masa itu, masa-masa sebelum Islam, atau masa-masa sebelum diutusnya Rasul sebagai diangkat sebagai nabi, ada usia 40 tahun, adalah masa-masa jahiliyah. Jahiliyah ini apakah jahil itu artinya bodoh? Jahiliyah itu, padahal bodoh juga ada artinya, katanya baladah. Nah, kalau kenapa nggak pakai jahiliyah? Dan memang bahasa kita kadangkala, bahasa Indonesia itu makanya suka menyerap kata dari luar, karena memang kosakatanya belum banyak tuh. Makanya semakin tahun semakin diperbanyak nyerap kata. Contoh musyawarah dan sebagainya, dewan, apalagi itu kata-kata yang diserap. Kenapa? Karena kosakata kita sedikit. Justru yang lebih kaya adalah bahasa daerah gitu. Makanya kalau para kiai, para jenengan, para ustadz, kadang-kadang bingung menerjemahkan ke bahasa Indonesia, lebih gampang menerjemahnya ke bahasa Jawa atau Sunda atau daerah yang lain, karena memang lebih kaya. Nah, sama ini jahiliyah. Apa ya kalau bahasa Sunda? Ini kalau bahasa Inggris itu ini bukan stupid ya, bukan stupid, tapi ignorance. Ignorance itu apa ya? Gak mau tahu, abai, cuek, ya gitulah pokoknya. Dia tahu itu sesuatu yang benar, tapi enggak udah gitu. Itu lebih ke arah sana. Bukan bodoh, mereka punya peradaban bersastra yang tinggi. Mereka punya adat-adat tadi, menepati janji. Kehinaan bagi terutama bagi lelaki-lelaki di Quraisy ataupun suku-suku yang lain adalah kalau tidak menepati janji. Mereka punya adat untuk menyambut tamu, hormat tamu. Ada beberapa kebiasaan yang baik yang diteruskan. Kita sudah pernah bahas